Ya, mana silakan. Oh, saya dulu. Oke, sambil berpikir kita beri waktu Bung Adam gitu ya. Jadi saya jadi nggak punya waktu berpikir. Gini, pertama katanya manusia itu akan menjalani hidupnya dengan melewati 4 fase yang disebut sebagai 4S. S pertama itu survival, bertahan hidup. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah kita ini menemukan jati diri, menemukan makna, ini gimana caranya? Pertama, lewati dulu S yang pertama, survival. Kita bisa bertahan hidup atau enggak? Kalau kita bicara dunia nyata, teman-teman yang masih mahasiswa, ini pertanyaan survivalnya masih sebatas kalau diberi uang bulanan oleh orang tua sekian, itu bertahan atau enggak gitu kan? Tapi nanti ketika selesai kuliah dan harus bertanggung jawab pada diri sendiri, survivalnya adalah bisa nggak kita menghidupi diri kita sendiri. Selanjutnya adalah kalau ada pasangan, bisa nggak menghidupi pasangan kita dan enggak. Pertanyaan survival sederhananya bagi manusia seperti kita di hari ini, di era modern ini adalah kita bisa bertahan hidup nggak dengan seluruh tantangan modernitas yang kita hadapi. Kita bisa makan atau enggak? Makan itu butuh uang, kita bisa dapat uang atau enggak? Gimana caranya pertanyaan? Nah, jadi pertanyaan pertama yang harus dilewati, S pertama adalah survival. Setelah survival lewat, setelah kita bisa menyatakan bahwa kita bisa survive dan kita bisa selamat, S yang kedua adalah security. Security adalah persoalan bisa secure nggak, bisa aman nggak. Jadi kalau kita bicara dunia kerja, survival itu adalah dari uang yang kita hasilkan, itu kita bisa bertahan hidup nggak? Nyambung makan gitu ya dari bulan ke bulan. Kalau security pertanyaannya, sudah bisa beli rumah atau enggak? Bisa beli kendaraan atau enggak biar nggak capek? Bisa menghidupi anak dan istri lebih dari sekedar cukup atau enggak? Itu security. Bisa kalau sakit dibawa ke dokter atau tidak, kalau sekolah disekolahkan ke sekolah yang baik atau tidak, itu security. Jadi Anda sebagai seorang manusia akan melewati masa itu juga. Pertanyaannya sebelum bicara makna ya. Jadi boro-boro mikirin makna kalau kita masih harus survive kan. Ketika kita harus survive, yang kita pikirkan bukan makna tapi makan. Nah, setelah bisa makan, setelah bisa survive, kita berpikir secure atau enggak. Karena makan bisa tapi nggak secure. Hari ini bisa selamat bertahan hidup, tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itulah security. S yang ketiga adalah sukses. Kesuksesan, sukses adalah surplus dari segala hal yang membuat kita cukup. Misalnya begini, saya punya HP merek X. Sebetulnya buat saya cukup nggak kalau mereknya bukan ini? Cukup sebetulnya. Kalau saya turunin misalnya, yang penting bisa WhatsApp, yang penting bisa update Instagram, Facebook dan seterusnya. Tapi karena saya punya kelebihan sedikit, sehingga saya bisa membeli HP tertentu yang lebih dari cukup, itu sukses. Kalau kita bisa selalu memberikan ruang lebih dari sesuatu yang cukup, bisa dikategorikan sukses. Jadi orang sukses itu belum tentu orang yang punya mobil, orang yang pakai dasi. Saya tadi pagi nonton sinetron dan gak kuat, 5 menit langsung saya pindahin. Karena yang disebut orang sukses di sinetron itu harus pakai dasi sambil nyetir. Dalam bayangan saya, orang pakai dasi sambil nyetir bisa jadi cicilannya jauh lebih besar daripada gajinya. Dia belum sukses. Jadi sukses adalah kalau punya kelebihan. Jadi dia bisa masuk ke level yang berikutnya, gaya hidup, liburan, dan seterusnya. Tapi sukses itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah significance, menjadi signifikan. Signifikan adalah pertanyaannya, kalau dalam ilmu seperti ini, menjadi signifikan adalah menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, menjadi pribadi yang berdaya sebagai dirinya sendiri dan memberdayakan orang lain. Nah, tujuan bagi kita semua, termasuk bagi saya dan teman-teman di Revolusi Kedai Kopi, ini adalah kita harus jadi manusia yang berdaya, yang bisa nolongin orang. Agar bisa nolongin orang, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Bisa nggak kita nolongin orang berenang agar selamat? Misalnya berenang dari satu titik ke titik yang lain, menyeberang sungai, kalau kitanya nggak bisa renang. Mungkin bisa, tapi kitanya tenggelam, orang lainnya selamat. Kalau pernah naik pesawat,
kata pramugari gini, dalam keadaan tekanan oksigen di dalam kabin menurun, maka selang oksigen akan turun. Kenakan dulu selang oksigen itu pada Anda, lalu tolong orang di samping Anda. Perintahnya nggak tolong orang dulu, karena kalau tolong orang dulu kita mati. Nah sama, buat saya menemukan dan mencari makna hidup, kita harus melewati fase-fase itu. Pada akhirnya akan datang pertanyaan untuk kita, apakah kita bisa menjadi makhluk atau individu yang bisa bermanfaat buat orang? Disitulah kita baru menemukan makna. Karena makna itu baru ketemu ketika kita sudah memberi lebih, bukan mendapatkan lebih. Jadi dari saya itu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa jadi sampai ke S yang keempat, yang kata bahasa Al-Quran itu tolonglah dirimu sendiri lalu keluargamu. Nggak tolong keluargamu dulu lalu kamu. Keluarganya selamat ya nggak selamat. Jadi tolong, jadi selamatkan dirimu dan lalu keluargamu dari api neraka. Kalau api neraka itu adalah kecemasan, kemiskinan, kemudian penderitaan dan lain sebagainya, maka kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau cerita begini. Yang kedua ini sebetulnya bentuknya relatif pernyataan, tapi saya setuju. Kita yang harus kita sadari dan harus kita tahu itu bahwa kita hidup di dunia yang tidak adil. Kalau kita bilang bahwa kita hidup di dunia yang fair, yang adil, enggak. Kita hidup di dunia yang tidak adil. Di dunia ini melekat dalam hidup kita sekarang hari ini, dalam kehidupan modern ini, ada yang disebut sebagai keistimewaan sosial atau social privilege. Social privilege itu simulasinya gini. Ini ada 10 orang berdiri di garis start. Ini garis start. Lalu 10 orang ini perlu akan berlomba lari ke garis finish. Sampai di kira-kira 100 meter lah lomba lari. Kalau fair, mereka profilnya ini beda-beda. Ada yang atletis, ada yang terlihat kuat, ada yang terlihat akan lambat, ada yang terlihat akan sangat lambat. Kalau fair, ya udah mereka suruh lomba lari aja. Mana yang sampai duluan dia yang sukses. Yang nggak sampai duluan karena kekurangan dia nggak sukses. Tapi ada masalahnya, ada social privilege dalam simulasi semacam ini. Misalnya ada satu simulasi yang menyatakan gini, kepada 10 orang ini akan dibacakan 10 pernyataan. Yang kalau jawaban dari pernyataan itu iya, maka setiap orang yang menjawab iya harus mengambil satu langkah ke depan. Pernyataan pertama, kalau Anda berasal dari keluarga yang baik-baik saja dan bisa membiayai hidup Anda dari kecil sampai hari ini, ambil satu langkah ke depan. Beberapa mengambil langkah, beberapa ada yang enggak. Kalau Anda berasal dari keluarga yang orang tuanya utuh, ambil satu langkah ke depan. Ada yang ambil satu langkah. Kalau Anda berasal dari keluarga yang ayahnya berpenghasilan sekian juta per bulan, ambil langkah ke depan, ambil langkah. Kalau Anda sekolah di sekolah yang baik dan memberikan Anda jaminan lebih baik untuk mendapat pekerjaan, ambil satu langkah ke depan. Pada akhirnya setelah 10 pernyataan dibacakan, ada orang yang tinggal 2 langkah ke garis finish, tapi ada orang yang masih berdiri di garis start. Nah masalahnya kita hidup di dunia yang tidak adil seperti itu. Sekarang kalau kita buka persaingan bebas tadi, ini juga nyambung ke pertanyaannya ketiga. Kalau kita buka persaingan bebas, misalnya anak muda didorong untuk membangun startup, pernah dengar? Sekarang kalau anak muda di seluruh Indonesia didorong untuk membangun startup, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah anak muda yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Karena venture capital ada di sana, co-working space ada di sana, coaching ada di sana, inkubator ada di sana. Anak muda Aceh mungkin punya ide yang lebih baik, mungkin cemerlang, tetapi dia baru punya ide, mencari venture capitalnya harus ke Jakarta. Mencari timnya, nggak ada inkubasi, nggak ada inkubator, nggak ada coach, dan lain sebagainya. Jadi sekarang yang harus kita lakukan bukan hanya bersaing, berkompetisi. Revolusi kedai kopi membawa message lain, membawa narasi lain. Kita harus kolaborasi. Saya kalau bersaing sama Bang Adam, ya kita tidak akan bersaing secara sehat. Karena dunia saya beda, dunia Bang Adam beda. Kita berada di dalam liga yang berbeda lah kalau kita bicara liga. Tapi kita sebagai anak muda bisa kolaborasi. Saya di Aceh ini nggak ada apa-apanya dibanding Bang Adam. Tapi Bang Adam kalau ke Jakarta mungkin menang saya.
Nah, kenapa kita nggak kolaborasi? Kalau di Jakarta Mang Adam berkolaborasi dengan saya, kalau di Aceh saya ikut kepada dia. Nah, itulah spirit yang harus kita punya sekarang sebagai anak. Jadi ketika kita lihat tradisi kedai kopi di Aceh ini, kita bisa lihat sisi negatifnya iya, tapi kita juga bisa lihat sisi positifnya. Dan apakah dari sisi positif itu ada yang bisa kita kolaborasi? Nah, itu pertanyaan. Sama kemudian pertanyaan yang ketiga, saya jawab singkat juga, masuk dari cara saya menjawab yang kedua. Persoalannya, sekarang ini bukan politik ini dikuasai atau didominasi oleh orang Jawa. Tapi memang ketika kita bicara kompetisi, bebas. Orang Jawa jauh lebih diuntungkan. Makanya jangan bicara kompetisi bebas. Makanya apa yang bisa dikolaborasikan? Apakah kita harus mengubah itu sehingga punya perwakilan nanti presiden itu kalau bisa digilir aja? Periode ini dari Sumatera, periode depan dari Kalimantan, nggak bisa juga. Karena kita sudah mengizinkan sistem demokrasi langsung seperti yang ada di kita yang dipakai, maka kita harus bersedia juga untuk membuat atau untuk menerima ketika yang terpilih bukan dari kita. Sama konteksnya kalau kita perkecil, jangan-jangan yang jadi gubernur di Aceh ini misalnya belum pernah ada yang dari Aceh Utara misalnya. Harusnya giliran dong dari Aceh Utara, dari Aceh, dari bagian ini. Karena demokrasi mengizinkan itu. Tapi kita bisa membuat itu menjadi sedikit tidak diskriminatif, lebih tidak diskriminatif. Dengan cara kita membangun infrastruktur untuk membuat kolaborasi yang lebih baik, untuk membuat situasi yang lebih baik. Apa yang bisa dikontribusikan oleh Aceh, apa yang bisa dikontribusikan oleh berbagai daerah yang lain. Salah satu misi revolusi kedai kopi ini adalah, makanya kita mengatakan tagline-nya menarasikan imajinasi Indonesia masa depan. Imajinasi Indonesia masa depan itu pertama sudah nggak primordialistik lagi. Udah nggak ada lagi Aceh, Aceh, kita adalah Indonesia, itu yang pertama. Persoalan bahwa ada anak Aceh yang kebetulan aja tinggalnya di Aceh, itu aja. Tapi kita harus berkolaborasi. Dan nanti kita akan hidup di era, di masa dimana nggak ada lagi pertanyaan kenapa presiden orang Jawa. Karena nggak penting lagi kejawaan seseorang. Sama seperti nggak penting lagi orang itu gini. Ada satu teori yang disebut sebagai multiple identities dari Amartya Sen. Problem kita menjadi sangat fanatik dan menjadi sangat primordialistik itu karena identitasnya terlalu sedikit. Kita ini terlahir pasti dengan identitas jamak kan. Saya ini terlahir Sunda, Indonesia, Muslim, laki-laki, itu udah 3 identitas minimal. Sama perempuan, teman-teman juga mungkin perempuan Aceh, Muslim. Ada yang laki-laki, Kristen, Pontianak, itu udah 3 identitas. Semakin identitasnya sedikit, kita semakin berusaha mencari perbedaan. Tapi kalau kita perbanyak identitasnya, perbedaan itu makin kecil. Misalnya kita hari ini adalah anggota diskusi revolusi kedai kopi. Kita sama-sama penyuka Barcelona. Kita sama-sama penyuka kopi hitam. Kita sama-sama penyuka, maka udah nggak ada lagi nanti. Ketika saya bicara dengan Adam di Jakarta, nggak pernah nanya, oh kamu kan orang Aceh ya, soalnya orang Sunda. Enggak, karena identitas kita udah beda, udah tidak di situ lagi. Kita ngobrol aja biasa, kita ngobrolin masalah yang lain. Nah, kita akan tiba di satu masa di mana kita nggak peduli lagi Jawa, Sunda, Aceh, Papua. Karena kita bicara sebagai satu bangsa, kita bicara Indonesia, dan apa yang bisa kita kolaborasikan untuk menarasikan imajinasi Indonesia masa depan. Itu dari saya. Terima kasih. Silakan menghadap. Luar biasa, Mas Rob. Kalau Bang Fat punya banyak teori, punya banyak perspektif yang akademis. Kalau saya tidak suka yang itu, teman-teman. Pertanyaan pertama tadi dari Rizka, pernah down tidak ya? Pernah merasa mau give up, tidak menyerah, tidak dalam proses berjuang ke titik yang ingin dituju gitu. Sebagai informasi, nanti mungkin ini ada kakak-kakak dan abang-abang yang lulusan Australia nih teman-teman. Ini ada Bang Ilham, ada Kak Fit, Rita, teman-teman dari desa, dari kampung. Mungkin nanti mereka bisa menambahkan bagaimana proses perjuangan mereka
Kalau Bang Ilham daftar Australia Award berapa kali baru keterima? Bang? Kalau sekali langsung, ini beruntung berarti. Kak Fit kali berapa? Kali pertama juga. Dian kali pertama juga. Oh, luar biasa. Ini kali pertama juga. Kali pertama juga. Manusia-manusia beruntung. Nah, kebetulan kalau saya mungkin karena makannya kepiting, makannya udang asam sunti, jadi otaknya asam gitu ya, susah. Kalau saya itu tidak ke Amerika, saya daftar beasiswa ILSP pertukaran pemuda, bukan pertukaran, short course ke Amerika itu kali kedua. Pertukaran tokoh muda muslim yang bareng-bareng Mas Fat, saya juga kali kedua baru lulus. Daftar Australia Award juga kali kedua baru lulus. Saya daftar apa lagi ya? Beberapa yang saya daftar itu tidak pernah lulus kali pertama. Makanya saya selalu di blog saya di bangadam.com, nanti jangan lupa dibuka. Saya buat tulisan sekali saja tidak cukup. Gitu. Jadi memang butuh beberapa kali gitu. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang membuat kita terus ingin mencoba gitu loh? Apa kekuatan apa, drive apa yang driver apa yang membuat kita terus ingin bergerak gitu. Nah, itu yang harus didapatkan teman-teman. Nah, saya mungkin punya motivasi yang berbeda kenapa terus ingin mencoba. Kalau saya flashback dulu ketika daftar LSP tahun 2010 ke Amerika itu di stand Malikus Saleh di Loksmawe, belum ada tempat lembaga les TOEFL, belum ada tempat komunitas TOEFL, itu harus ke Medan. Nah, mengeluarkan modal yang tidak sedikit, energi, waktu dan sebagainya. Tapi karena ada motivasi mungkin yang ingin dicapai, sehingga itu yang terus ingin dikejar. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa kuat kita memaintain semangat itu teman-teman. Nah, itu akan bisa dilakukan juga, kalau sendiri agak susah juga. Akan lebih bagus jika kita mungkin saling berkolaborasi, sering diskusi, punya mentor, carilah orang-orang yang ini. Ini mumpung hari ini teman-teman datang di sini, ini ada banyak alumni Australia yang baru pulang. Kalau yang berencana ingin lanjut kuliah, mungkin bisa minta nomor HP. Nanti bisa diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol. Ini ibu-ibu ini semuanya alumni Australia baru pulang, ya, terus bapak ini. Ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol, diskusi Kak gimana dulu belajar bahasa Inggris seperti apa. Itu salah satu upaya untuk memaintain motivasi tadi. Yang kedua, tadi terkait dengan perkembangan informasi, kemajuan yang begitu liar. Pertanyaannya kemudian, apakah kita bisa membendung ini? Apakah kita mau melawan arus? Tidak bisa teman-teman, tidak bisa, tidak mungkin. Ya, kalau mau tamsilannya adalah misalkan soal transportasi online hari ini. Kalau teman-teman ke Jakarta atau mungkin Bandar Aceh mungkin belum terlalu banyak Gojek dan Grab. Tetapi kalau misalkan di Jakarta, kalau teman-teman turun dari stasiun, kalau saya itu kerja turun di tempat, itu ada banyak ojek pangkalan. Ya, ojek pangkalan itu udah tua-tua, ada beberapa yang muda yang beliau tidak melek teknologi dan lain sebagainya. Kalau yang online mungkin bisa mendapatkan 5-3 orang penumpang, beliau mungkin belum tentu dapat 1. Artinya apa? Perkembangan teknologi dan informasi hari ini, keterbukaan informasi ini tidak bisa dihindari, tidak bisa dibendung, tidak bisa dilawan arus. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa kuatkah kita memfilter informasi, berpikir kritis dalam menerima informasi. Kalau bicara tahun politik, seberapa bagus kita dalam melakukan selektif informasi dan lain sebagainya. Itu hanya bisa dibangun jika teman-teman rajin berdiskusi, senang membaca, bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Hanya itu yang bisa dibangun, benteng-benteng itu, untuk kemudian bisa memilah dan memilih. Saya pikir itu dua yang bisa saya tanggapi. Nanti ibu-ibu ini Ilman juga dikasih kesempatan buat memberi tanggapan. Ya, terima kasih atas tanggapannya Bang Adam dan Bung Fat. Terkait arus itu, saya setuju harus dibendung terus dibikin PLTA. Jadi mumpung arusnya kencang, dibikin jadi pembangkit listrik tenaga air. Jangan berenang di sana, jangan. Bikin bendungan, terus diolah jadi energi. Jadi tidak harus selalu dilihat sisi negatifnya. Ada satu wisdom. Wisdomnya mengatakan ikan yang sehat adalah ikan yang melawan arus. Ikan yang berenang mengikuti arus adalah ikan yang mati. Wah, pas banget ya. Karena ikan, saya juga punya filosofi ikan salmon.
ada kita ikan salmon. Ikan salmon itu dia punya tradisi, punya ritual tahunan yang mengharuskan mereka migrasi ke air tawar. Itu susah betul. Pertama mereka itu harus merasakan pedihnya transisi antara air asin ke air tawar. Belum lagi harus ketemu beruang grizzly, belum lagi harus ketemu burung camar, belum lagi harus ketemu ketemu got, dan akhirnya harusnya dia melompati air terjun malah nyasar ke PDAM misalkan. Tapi ya begitu deh kan salmon. Melawan arus adalah keharusan. Bayangkan kalau ikan salmon itu bete ya, ngapain sih melawan arus? Mending diem aja di laut. Taruhannya adalah kepunahan dirinya sendiri. Karena bibit ikan salmon tidak bisa dibiarkan di air asin. Dia harus dibawa melawan arus yang kencang, dibawa melawan beruang grizzly yang lapar, dibawa melawan camar-camar yang banyak untuk hanya sekedar bisa menelurkan dan membiarkan keturunannya di air tawar. Meskipun dia tinggal di air laut yang sebetulnya mungkin relatif lebih aman, tapi itu keharusan. Jadi ketika ada arus, selain dibendung dan dibikin PLTA, dilawan aja. Karena kalau enggak, ntar kita punah kayak ikan salmon. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman untuk kembali meramaikan perkataan gagasan ini. Pertama, silakan. Ini bang. Oke. Abang roti gerung bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Masri. Dalam kesempatan ini saya bisa hadir itu dari Aceh Baradaya, dari Atia. Beliau punya kesempatan Sabtu Minggu. Jadi informasi pertama kita dapat itu memang di medsos masalah revolusi kopi. Jadi kita langsung searchingnya ke Twitter, dapatnya hashtag kopi revolusi punyanya Hari Rabu. Beda itu, beda. Beda kan? Pastikan. Jadi langsung Dia belakangan, kita jalan dulu aja. ya aja positifnya kita tapi nggak apa, kita coba aja dulu. Tapi terakhir dapat informasi realnya juga di masuk Facebook mungkin ya, langsung ada keluar bayi, kemudian ada Bang Adam, ada Bang Dekodu dan jadi alhamdulillah punya kesempatan. Jadi sebagai gambaran nih, kita di Atia itu punya gerakan gerakan itu panjat Atia, panjat itu bahasa Aceh, artinya lentera lampu Inggrisnya. Jadi tujuan gerakan kita sebetulnya meningkatkan minat baca. Pertama kita ada 4 orang inisiator dulu yang coba membuat gerakan menumbuhkan minat baca, karena kekhawatiran kita di ruang pabrik banyak sepasang apa, apalagi menjelang Pilpres juga kan. Jadi betapa orang sesuka hati di media sosial itu memberi komentar tanpa basic, tanpa data, dan tanpa semuanya. Jadi analisa yang kurang, cara berpikir, logika berpikir juga kadang membuat kita selaku ya mungkin punya sekolah, selesai sekolah merasa miris dengan keadaan itu. Kemudian kita coba beberapa kegiatan coba kita gagas. Kemarin kita melibatkan ada penulis yang dari Aceh Baradaya, itu sekaligus vokalis di Kepaji 13 itu Nazar Salam. Jadi kita libatkan juga semacam acara ini, tapi kita namakan Cang Panah. Cang Panah itu Cang Panah kreatif. Kalau Cang Panah itu bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia-nya itu ngobrol aja. Cang Panah, jadi suka-suka hati ngobrolnya. Bahasa Aceh itu Cang Panah namanya. Jadi kita gelar kemarin di warung kopi, dan ketika revolusi warung kedai kopi ini hadir, secara pribadi betapa kolaborasi mungkin ya, yang level nasional kita di main lokal kita udah berbuat, cuma antusiasnya nggak dapat, antusias warga lokalnya itu nggak dapat kayak yang di mana itu ketika yang hadirnya alhamdulillah
dari mahasiswa dan semua dari berbagai latar belakang hadir. Jadi yang kita ingin berbagi itu cuma satu arah, diskusi adalah berarti ada pembenahan ke depan, dan makanya keinginan yang besar Mas hadir di sini mewakili dari Panyut, gerakan Panyut Apia untuk menimba mungkin sedikit ilmu untuk kita bawa pulang ke sana, bagaimana menghidupkan kembali diskusi dan juga gerakan-gerakan. Jadi yang intinya karena gerakan kita meningkatkan minat baca itu sebagai dasar utama ketika orang berliterasi, mungkin bagaimana mungkin selama dari ketiga yang di depan untuk memberi gambaran kita bagaimana seseorang itu termotivasi lebih untuk membaca, baik yang secara tulis atau tidak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ada waktu 30 menit lagi, jadi saya batasi di forum ini dua pemberi statement lagi. Setelah itu kita closing statement, foto bareng, dan lanjut diskusi secara informal. Ya. Jadi untuk dua lagi saya persilakan. Satu. Diskusi informalnya bisa sampai subuh. Yang kedua ya sebelah sini dulu ya. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya orang Makassar. Di Makassar baru 10 bulan di sini ikut suami. Dapat jodoh orang Aceh. Alhamdulillah. Dan masih cici dulu ya. Dan di sini kami kebetulan suami saya inisiator dari sebuah LSM bersama Rumah Relawan Remaja, dan saya mau sedikit bahas masalah isu pendidikan dan beberapa hal masalah apatis yang kemudian saya minta sharing ke depannya dari para pemateri depan. Jadi yang masalah pertama adalah di komunitas kami Rumah Relawan Remaja juga seperti abang sebelumnya ada program pendidikan namanya program Pusaka Kampung Impian. Jadi kami mengirimkan relawan-relawan kami ke desa-desa untuk jangka 1 sampai 2 bulan mereka di sana. Mereka ke desa di program kami itu ada di Aceh Tamiang, di Aceh Tengah, dan di Pulau Aceh. Jadi selama penempatan mereka di sana sebagai fasilitator dan hidup bersama masyarakat di sana, dan menemukan ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ya. Contoh saja konkretnya di Pulau Aceh ketika kita menemukan banyaknya guru-guru kepulauan yang sebenarnya mereka sudah difasilitasi oleh biaya tambahan sebagai guru-guru di daerah tertinggal, tapi masih saja melegalkan kesalahan mereka. Melegalkan karena konkretnya seperti ini. Di sebuah sekolah, yang mau tahu nanti bisa sharing personal dengan saya. Di sebuah sekolah itu hanya memiliki 4 guru, jadi mereka bersif. Jadi selama 2 minggu hanya 2 guru untuk 6 kelas. Dan ini kepala sekolah tahu. Dan ironisnya mantan camat dia mengatakan bahwa ada yang udah pernah ke sana, saya saja camat di pulau itu ya, di pulau itu 12 desa, satu-satunya desa yang tidak pernah saya datangi adalah desa itu. Saya balik tanya lah, kok bapak yang mantan camat tidak pernah, saya saja orang Makassar sudah sering ke sana. Saya bilang seperti ini. Jadi ini menjadi sebuah gambaran kecil sebenarnya, tapi bisa entah ironis ketika kita mengeneralisirkan bahwa masih banyak sekali orang-orang yang apatis, khususnya mereka yang berwenang, tahu kondisi tapi mereka tidak mengambil tindakan. Dan poinnya ada yang pertama khususnya di bidang pendidikan. Terus yang kedua, jadi tak salah ya kalau ketika Panyut Apia kemudian merangkai melakukan gerakan pendidikannya, kasih inspirasi dan sebagainya di sini. Termasuk saya membawa The Floating School dari Sulawesi Selatan ke Aceh juga. Jadi ada The Floating School Aceh, The Floating School Makassar. Dan karena ingin menjadi sebuah wadah pendidikan alternatif dari kesalahan-kesalahan sistem yang disengaja. Terus yang kedua, masalah apatisme. Alhamdulillah hari ini saya bahagia berada di sini, bertemu dengan generasi-generasi pembelajar yang kita ingin memulihkan sebuah perjuangan ya. Kita ingin memulihkan sebuah perjuangan, kembali belajar bersama, bersinergi bersama. Namun ironisnya, jumlah kita masih sedikit. Entah ini pemahaman awal saya. Yang perlu kita, menurut para pemateri, bagaimana kemudian kita
meningkatkan kuantitas kita, sesama orang-orang yang pembelajar, sesama orang-orang yang ingin berjuang untuk melihat Indonesia di masa depan menjadi lebih baik. Indonesia di masa depan dipenuhi oleh orang-orang yang jujur dan orang-orang yang memikirkan orang lain. Itu jadi memang konsep kolaborasi dan bagaimana menghilangkan apatisme tersebut. Terus yang ketiga, saya teringat sebuah buku dari Yoris Sebastian, masalah generasi cepat dan generasi instan. Ini hanya menjadi harapan bahwa kita sebagai besar sih masih milenial, yang bahkan ada sentrenial. Kita sebagai generasi milenial ini banyak sekali, selain disebutkan Bang Khair tadi bahwasanya bahwa ada bonus demografi. Bonus demografi itu kekuatan, tapi sejauh mana kita bisa menggunakan kekuatan itu? Tentu saja dengan tidak apatis dan mau berkolaborasi. Nah, ketika menjadi generasi milenial, pertanyaannya adalah maukah kita menjadi generasi yang cepat atau generasi yang instan? Generasi yang cepat dalam artian bahwa dalam menjawab persoalan kita bisa menjadi problem solver. Contohnya saya transportasi online, karena mereka melihat bahwa susah sekali mendapatkan transportasi umum dengan mudah, misalnya Igulah, Gojek, Grab dan sebagainya. Tapi ketika kita ketika anak muda pada hari ini menjadi generasi yang instan, itulah generasi-generasi yang hanya duduk di kedai kopi dengan membicarakan hal-hal yang nonsense. Itu misalnya. Jadi sekarang pilihannya ada di kita, ingin menjadi generasi yang cepat atau ingin menjadi generasi yang instan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Yang terakhir di forum formal ini, silakan Bang, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Mughira, saya berasal dari negara Real. Bang, yang saya ingin tanyakan pada hari ini, bagaimana cara kita mengubah imajinasi di Indonesia ini sebagai orang yang nepotisme? Istilahnya di pemerintah kita sekarang ini banyak yang mengangkat sebagai gadis itu saudara dia, adik dia, adik ayah dia, semua lah pokoknya. Bagaimana cara kita membangun negeri ini sendiri, sedangkan pemerintah ini adik ayah dia takut terhadap atasan dia, tapi dia tidak berani protesnya. Contoh saja seperti kita ini sebagai rahasia umum, kita ketika ikut ikatan dinas seperti polisi, TNI, apapun itu, yang lewat itu orang yang banyak uang, orang yang ada yang terkenal lah ayahnya misalnya. Bagaimana kita bisa membangun negeri ini sedangkan orang yang berposisi strategis tersebut dia sendiri melakukan hal yang konyol untuk melewati suatu statement tersebut, dia tidak layak misalnya, seperti itu.